Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat dan kerabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Topik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, pada kesempatan yang mulia ini adalah mengenai riya. Ya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36 sampai 38 yang terjemahannya kurang lebih auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membangga-banggakan diri, yaitu orang yang kikir, dan orang yang menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka, dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya, maka syaitan itulah teman yang seburuk-buruknya. Selain itu, dalil mengenai riya juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lengkapnya berbunyi, Rasulullah bersabda, "Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, riya. Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi, dari Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, "Maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang paling aku takutkan dari fitnah Dajjal?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Syirik yang tersembunyi. Seseorang bangkit untuk melaksanakan sholat karena ia tahu ada seseorang yang memperhatikannya." Sekalipun hadis ini bercerita mengenai sholat, tapi maknanya adalah riya, yakni suatu amalan yang ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Para hadirin salat subuh rahimakumullah, berkaitan dengan masalah riya ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kisah. Ini kisah rekaan sebetulnya, tapi mudah-mudahan menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi saya pribadi tentunya, yang kira-kira kisahnya seperti ini. Jadi dikisahkan di sebuah kampung, hiduplah sebuah keluarga miskin. Amar, nama pimpinan keluarga itu, setiap hari mencari nafkah untuk menghidupi istrinya dan juga seorang anaknya. Namun pada hari itu pula, hanya yang diperoleh adalah kekecewaan, karena nafkah yang diharapkan tidak pernah dia temui. Satu-satunya harta yang dia miliki adalah sebidang tanah yang di atasnya dibangun gubuk sederhana yang sekarang mereka tinggali. "Biarlah tanah peninggalan ayahku ini akan kujual untuk memberi makanan," kata Ammar di suatu pagi kepada istrinya. Maka pergilah ia ke rumah temannya di luar kota. Ditemuinya temannya dan diungkapkan maksudnya. "Sahabatku," kata teman Ammar, "mungkin aku lebih kaya darimu, namun untuk membeli sebidang tanah, aku tidak mampu. Aku mengerti permasalahanmu. Yang akan kulakukan adalah hanya memberi 2 helai roti untuk kau berikan kepada anakmu yang saat ini tentu saja sedang membutuhkannya." Demikian jawaban teman Ammar dengan penuh makna. Meskipun kecewa setelah mengucapkan terima kasih, pergilah Ammar dengan membawa 2 helai roti untuk diberikan kepada anaknya. Di setengah perjalanan pulang, Ammar berpapasan dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, yang kebetulan sangat kurus kering dan kelaparan. Dengan serta-merta si ibu bersujud di depan Ammar sambil menangis. "Ya Tuan, saya sudah 3 hari tidak menemukan makanan apapun. Saya bisa tahan, tapi tolonglah anakku ini. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui penderitaan hidup." Demikian pinta si ibu. Dibanding mendengar permintaan si ibu, hati Ammar justru lebih luluh saat melihat mata si anak yang menatap 2 helai roti yang sedang dipegangnya. Saat itulah hati Ammar gundah. Pikirannya bercabang, anak kecil di hadapannya atau anaknya di rumah. Dua-duanya tentu membutuhkan 2 helai roti untuk mengganjal perutnya.
Namun saat itulah Ammar membayangkan surga turun di hadapannya. Maka dengan mengucapkan bismillah, ia berikan 2 helai roti itu kepada anak kelaparan itu, dan dia menyaksikan betapa lahapnya anak itu menyantap 2 helai roti, sementara sang ibu memandang Ammar dengan rasa terima kasih sambil berderai air mata. Ammar kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan tak menentu. Sesampainya di rumah, Ammar terkejut karena didapatinya seorang tamu membawa bungkusan besar berdiri di depan rumahnya. "Anakku," kata tamu Ammar itu, "aku adalah teman ayahmu. Dulu kami teman berdagang. Aku meminjam modal ayahmu untuk usaha bersama. Namun usaha kami bangkrut karena ditipu orang. Termasuk harta ayahmu pun habis karenanya. Sejak ayahmu meninggal, aku kembali berdagang dan berhasil membangun usaha dengan baik. Kini kukembalikan harta ayahmu kepadamu karena kupikir engkaulah yang paling berhak memilikinya." Demikian penjelasan singkat sang tamu yang ternyata seorang saudagar itu, sambil meninggalkan bungkusan berisi uang dalam jumlah yang sangat besar. Ammar sujud syukur dan menceritakan semua kisahnya kepada istrinya hari itu. Sejak hari itu pula lah hidup Ammar berubah. Ternyata jiwa dagang ayah Ammar menitis kepadanya. Uang yang diperoleh tadi dia jadikan modal usaha, sehingga Umar berubah menjadi saudagar kaya yang disegani dan dikenal di kampung-kampung tetangganya. Di kesehariannya, Ammar selalu menyisihkan hartanya untuk menolong fakir miskin. Setiap kali dia memberikan bantuan di suatu kampung, penduduk berdesakan untuk menyambut dan mengeluh-elukan Ammar, dan Ammar sangat bahagia dengan suasana seperti ini. Suatu malam, ketika Ammar terlelap tidur di kursinya, dia bermimpi. Suatu mimpi yang tidak biasa. Ammar bermimpi mati dan sedang berada di alam mizan. Di sanalah segala amal kebaikan ditimbang. Ammar sedang berada dalam antrian dengan hati mantap, mengingat amal soleh yang selama ini dia lakukan. Pada saat amal kebaikan Ammar ditimbang, Ammar melihat sidqohnya turun dari langit menuju timbangan. Namun apa yang terjadi? Amal sidqohnya justru ditempatkan di timbangan keburukan. Ammar terkejut dan putus asa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saat itulah terdengar penjelasan yang menghujam kolbunya. Ketahuilah, sidqoh yang selama ini kau lakukan bukan mengharapkan keridhaan Allah. Engkau merasa bahagia karena banyak orang memujimu saat kau membantu si miskin. Ammar tertunduk lemas membayangkan api neraka yang akan melahapnya. Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara. "Apakah masih ada amal kebaikan baginya?" "Masih ada," terdengar jawaban atas pertanyaan itu. Lalu Ammar melihat 2 lembar roti yang pernah dia berikan kepada anak miskin. Ammar sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dilihatnya. Mana mungkin 2 lembar roti dapat mengimbangi sidqoh yang demikian besar jumlahnya. Namun Ammar salah. Saat 2 lembar roti diletakkan di timbangan kebaikan, secara pelan tapi pasti, timbangan keburukan terangkat, hingga akhirnya Ammar melihat timbangan benar-benar seimbang. Beberapa saat kemudian terdengar lagi suara. "Apakah masih ada amal kebaikan baginya?" "Masih ada," terdengar jawaban atas pertanyaan itu. Lalu Ammar melihat tetesan air mata sang ibu yang kelaparan yang pernah ia jumpai. Ammar melihat dengan jelas, setiap butir air mata yang menetes ke timbangan kebaikan terlihat begitu berat, sehingga timbangan keburukannya seolah seringan kapas. Sayup-sayup terdengar suara azan. Ammar terbangun. "Astagfirullahaladzim, rupanya aku bermimpi," demikian gumam Ammar. Segera dia mengambil air wudhu sambil bergegas ke masjid untuk salat subuh. Hampir-hampir saja Ammar tak mampu berjalan ke masjid karena kakinya lemas dan hatinya gundah karena sangat terpukul dengan peringatan yang langsung diterimanya. Jemaah salat subuh rahimakumullah, itulah kiranya sepenggal kisah yang semoga menambah keyakinan kita untuk beramal lebih ikhlas, menjauhkan riya, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkena oleh sindiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 103 dan 104 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Demikian kiranya kultum ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.